Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan, yaitu dengan tema Bimba AIUE Distance Learning ke-1. A. Jawablah pertanyaan mengenai Bimba AIU Distance Learning berikut ini. Pertama, apa yang dimaksud dengan Bimba AIUEO Distance Learning? Bimba AIUE Distance Learning adalah suatu wadah yang membimbing dan menumbuhkan minat belajar dan baca anak yang dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh, di mana pembelajaran di sini dilakukan secara online. Kemudian kedua, apa perbedaan Bimba AIUEO Distance Learning dan Bimba AIUEO tatap muka? Perbedaannya, di Bimba AIUEO Distance Learning, di sini anak dan motivator tidak bertemu secara langsung karena pembelajaran dilakukan secara jarak jauh dengan sistem online menggunakan HP, gadget, dan alat komunikasi lainnya. Kemudian kita tidak ada kontak fisik secara langsung, karena kita dilakukan secara online, jadi antara motivator dan anak tidak ada kontak fisik. Kemudian untuk Bimba AIUEO tatap muka adalah di sini anak dan motivator bertemu secara langsung karena ada unit, ada tempat di mana motivator dan anak saling bertemu. Kemudian di sini memungkinkan anak dan motivator melakukan kontak fisik seperti bersalaman. Lalu di sini tidak menggunakan alat komunikasi karena motivator dan anak bertemu secara langsung di unit. 3. Berapa lama durasi kegiatan Bimba AIUEO Distance Learning? Durasi lama kegiatan Bimba AIUEO Distance Learning yaitu 30 plus 10. 4. Jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan Bimba AIUEO Distance Learning 30 plus 10. 30 di sini adalah di mana kegiatan dilakukan secara bersama-sama dengan seluruh anggota Distance Learning, di mana di sini ada kegiatan pembuka dan kegiatan inti dan penutup. Dan 10 adalah privat, di mana di sini motivator menghubungi salah satu anak untuk melihat kemampuannya. 5. Apa saja kegiatan dilakukan dalam kegiatan awal atau pembuka dan berapa lama durasi waktunya? Kegiatan yang dilakukan di dalam kegiatan awal itu durasinya kurang lebih 5 menit. Hal-hal yang dilakukan adalah pertama, kita berdialog umum. Kemudian melakukan tepuk semangat, bernyanyi Bimba, lagu Cinta Ananda, dan doa sebelum belajar. 6. Apa saja kegiatan dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasi waktunya? Hal yang dilakukan dalam kegiatan inti yaitu bermain baca-bacaan. Di sini kita motivator dapat memasukkan bahasa-bahasa Bimba sambil berdialog juga. Kemudian kita mengarahkan anak untuk mengerjakan modulnya. Lama durasinya bisa 20 sampai 25 menit. 7. Apa saja kegiatan dilakukan dalam kegiatan akhir atau penutup dan berapa lama durasi waktunya? Dalam kegiatan penutup durasi waktunya 5 menit. Di mana dalam kegiatan penutup ini kita sebagai motivator boleh juga berdialog umum kembali kepada anak yang memastikan anak itu sudah semangat dalam proses belajar yang tadi sudah dilakukan. Kemudian kita bisa bernyanyi dan berdoa sesudah belajar. 8. Apa prinsip dasar atau hal mendasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan Bimba AIUEO Distance Learning? Walaupun kita melaksanakan pembelajaran secara distance learning, tetapi yang kita lakukan hal dasar, yang paling mendasar adalah prinsipnya kita harus berparadigma Bimba. Walaupun pembelajaran dilakukan secara jarak jauh,
Kenapa? Karena jika kita tetap berparadigma Bimba, kita bisa melaksanakan dan melakukan tugas dan mengerjakan kegiatan, proses kegiatan belajar dengan anak tetap menyenangkan dan dapat menciptakan keadaan yang menyenangkan dan semangat. Kemudian 9, kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Bimba AIUEO Distance Learning? Kegiatan yang utama dan menjadi prioritas utama adalah bermain. Dimana kita dalam bermain ini tetap memastikan anak senang dan terlihat menyenangkan, walaupun nanti ketika prosesnya ini kita menyisipkan proses pembelajaran, membimbing minat baca dan belajarnya anak. 10. Kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Motivasi dan reward diberikan kepada anak hampir setiap saat, tetapi minimal 5 menit sekali. Boleh dilakukan. 11. Kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas? Motivator dapat melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas saat anak sedang mengerjakan modul tulis dan modul baca. Di sini kita bisa memperhatikan dan mengawasi anak ketika dia sedang melakukan kegiatan dalam mengerjakan modul-modulnya. 12. Apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator? Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator adalah memastikan setiap anak dalam kegiatan intinya ini apakah sudah nyaman, aman, dan dapat tenang dalam melakukan kegiatannya. 13. Apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar? Evaluasi yang dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar adalah melihat anak apakah sudah terlihat senang saat melakukan kegiatan bersama motivator. Kemudian kita melihat juga kemampuan anak sudah sampai di mana. Dan kita juga harus memperhatikan apa saja keinginan atau kemauan yang ingin dilakukan oleh si anak. Seperti itu.